Kemudian wa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la'anallahu man la'ana walidayhi, dan bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana anak melaknat kedua orang tuanya? Untuk para sahabat tanya, ya Rasulullah, masa ada anak mencaci maki orang tuanya? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashtumu abar rajul wa yashtumu abahu wa yashtumu umma fa yashtumu umma. Dia mencaci maki bapaknya orang, lalu orang lain caci maki bapaknya dia. Dia mencaci maki ibunya orang, lalu orang itu mencaci maki ibunya dia. Artinya dia menjadi penyebab ya bapaknya itu dicaci maki, dilaknat. Itu sama ya. Apalagi juga di kalangan orang Arab itu memang ada adat melaknat orang tua ya. Allah yal'anuk, Allah yal'an ummak ya. Semoga Allah melaknat kamu, Allah melaknat ibumu. Itu masih ada di Arab itu, terutama orang-orang Badui suka melaknat, mulutnya biasa melaknat. Subhanallah. Naudzubillah. Padahal laknat itu bahaya sekali. Dan juga di sini adalah pengharaman durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka dengan ucapan, durhaka dengan perbuatan, menyakiti orang tua itu termasuk dosa yang besar. Bagaimana mungkin seorang anak melaknat, mengutuk ibu bapaknya? Jangan sampai. Sedolim apapun ibu bapak kita, maka tetap dia adalah ibu bapak kita. Kita berasal dari rahimnya ibu itu, kita berasal dari air maninya bapak itu ya. Dulu ibu kita nyusui kita dengan ikhlas, mengandung kita, melahirkan kita dan seterusnya. Bapak kita pun dulu juga capek, dulu juga payah. Kadang bapak itu bohong demi supaya anaknya bahagia ya. Kemudian sang anak durhaka, apa ndak dosa. Ada film-film singkat. Saya kalau lihat film itu nangis betulan saya. Nangis betulan saya. Ya, film-film dibuat oleh dari negara lain, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana seorang bapak itu berbohong kepada anaknya demi supaya anaknya itu bahagia. Bapaknya kerjanya kuli. Ya, kalau mau pulang ke rumah pakai jas dulu. Pura-pura di depan anaknya, bapaknya adalah seorang direktur. Wah, anaknya senang, bapakku adalah seorang direktur. Padahal dia berbohong demi anaknya. Kemudian anaknya diajak makan ke restoran yang bagus. Wah, anaknya seneng. Bapaknya diajak makan, oh saya masih kenyang, saya baru makan. Padahal bapaknya belum makan, gak ada uang. Demi menyenangkan anaknya. Setelah anaknya pulang, bapaknya keluar lagi cari makan. Kadang nyari di makanan sisa-sisa, yang penting bisa makan. Subhanallah. Luar biasa orang tua kita itu. Luar biasa orang tua itu ya ikhwan. Orang tua itu sayang kepada kita. Kita enggak menyadari kalau orang tua kita sayang kepada kita. Kita baru sadar kadang setelah kita tua, kita baru sadar setelah kita punya anak. Ternyata punya anak itu enggak gampang, mendidik anak itu enggak gampang, cari nafkah itu juga berat. Kita baru sadar betapa perjuangan orang tua kita. Luar biasa. Orang tua itu enggak bisa lupa anaknya. Walaupun kadang anak lupa orang tuanya. Kita kadang lupa bapak kita lupa ibu kita. Bapak dan ibu enggak bisa lupa. Bapak ibu selalu ingat kita. Anak saya bagaimana kondisinya. Ya. Subhanallah. Karena itu sungguh sangat pantas
Anak yang durhaka itu dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, tidak bisa bahagia dunia akhirat. Ya, kalau kepingin bahagia, bahagiakan kedua orang tuamu. Subhanallah, luar biasa. Bahkan seorang anak yang mendolimi orang tuanya harus siap dia akan diganyang oleh anaknya nanti di kemudian hari. Saya pernah mendengar ceramah dari seorang ulama di Arab Saudi, Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni hafizahullah ta'ala. Beliau ceramah sangat panjang, 3 jam kurang lebih ceramahnya, yang berjudul Hakadha Allamatnil Haya. Bagus. Sekarang ada di YouTube itu rekamannya berbentuk suara. Saya dulu punya kasetnya. Hakadha Allamatnil Haya. Kurang lebih 3 jam. Artinya itu demikianlah kehidupan memberikan pelajaran kepadaku. Kemudian juga seingat saya itu juga sudah dituliskan dalam bentuk teks. Ada teksnya. Dicari bisa teksnya itu Hakadha Allamatil Haya yang karya Syekh Ali Abdul Khaliq Al-Qarni hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita tentang seorang anak yang membawa bapaknya membunuh bapaknya. Anak ini mengajak bapaknya ke padang pasir. Kemudian di padang pasir itu bapaknya mau disembelih. Ketika bapaknya mau disembelih, bapaknya mengatakan, wahai anakku, kalau kau mau menyembelih bapak, sembelihlah bapak di batu itu saja. Kemudian kata anaknya, wahai bapak, apa bedanya di sini dengan di batu itu? Kan sama aja kan, disembelih kan? Apa kata bapaknya? Iya, karena bapak dulu nyembelih bapaknya bapak di batu itu. Allahu Akbar. Dia dulu nyembelih bapaknya, sekarang disembelih oleh anaknya. Tempatnya sama. Dan kita tidak mengatakan hukum karma. Islam enggak ada hukum karma. Islam punya istilah lain yang lebih mulia. Istilahnya adalah al-jaza min jinsil amal fakama tadinu tudan. Balasan sama dengan perbuatan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan mendapat balasan seperti itu. Allah Maha Adil dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jadi mumpung kalau antum punya orang tua masih hidup, jangan disia-siakan. Itu pintu orang tua itu adalah pintu surga. Salah seorang salafus saleh, Iyas bin Muawiyah rahimahullah ta'ala, ketika salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, dia nangis. Dia bilang, pintuku ke surga tinggal 1 sekarang. Kemarin aku punya 2 pintu menuju surga. Yang terbuka pintu itu sekarang tinggal 1. Artinya yang hidup tinggal 1. Walaupun kita masih juga bisa berbakti setelah meninggal dunia, mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, menyambung tali silaturahim yang biasa mereka sambung, kemudian memuliakan sahabat-sahabatnya, melaksanakan wasiat-wasiatnya dan seterusnya. Jadi intinya jangan disia-siakan kalau punya orang tua. Memang berbakti itu butuh sabar, butuh kita berjiwa besar. Tidak gampang, godaannya banyak. Apalagi orang tua sudah sepuh, sudah tua, kadang maunya itu menang sendiri, minta diperhatikan penuh dan seterusnya. Kita ngalah aja, kita sabar. Yang kita lihat adalah ridhonya Allah, yang kita lihat surganya Allah. Yang penting bapakku harus bahagia, ibuku harus bahagia. Ya, subhanallah.
Jangan berdoa supaya orang tua cepat mati. Sebagaimana dulu orang tua kita ketika kita kecil, doa supaya kita punya umur panjang. Demikian pula kita setelah orang tua kita tua, jangan doa, ya Allah cepat matikan orang tuaku, jangan. Ya Allah berilah orang tuaku sehat wal afiat, berilah istiqomah, berilah husnul khatimah. Antum lihat ini surga di depan mataku ini, ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya malaikat Jibril. Raghima anfu rajulin adraka abawaihi ahadahuma aw kilahuma falam yadkhul al jannah. Ya, celakalah seorang anak yang mendapati ibu bapaknya, keduanya atau salah satunya, lalu hal itu tidak bisa menjadikannya masuk ke dalam syurga. Ucapan amin wahai Rasulullah diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang anak yang tidak bisa masuk syurga melalui pintu orang tuanya, ini adalah seorang anak yang keterlaluan, nyia-nyiakan orang tuanya.